Halo, sampai saat ini fire masih tetap berlangsung, namun kondisinya lumayan baik karena angin sudah mulai cool down, jadi tidak sekencang kemarin, ya. Tapi masalahnya ada fire yang baru, yaitu di Hollywood Hill. Kalau kamu lihat di sebelah sebelah sini saya ini ada tiga fire. Jadi tadinya kan dari Palisade antara Malibu dengan Santa Monica, kemudian tiba-tiba di atas di utara di Elton di dekat Pasadena. Nah, aku di tengah-tengah tuh. Nah, sekarang di daerah Hollywood Hill hari ini barusan ya. Nah, cuma beruntung karena anginnya tidak kencang, jadi bisa helikopter bisa datang untuk nyiram dari atas pakai air ya. Kita sempat kekurangan air karena katanya di uh, Etan Canyon tadi itu di kemarin di Pasadena tadi pagi uh, hidrannya habis airnya gitu loh. Tapi mungkin mereka dapat source dari lain. Sekarang mereka bisa terbang untuk dipadamkan apinya. Nah, saya mau sedikit cerita apa yang berlangsung. Pertama-tama banyak orang yang bertanya, ke Buce, apakah ada artis-artis yang kena efek daripada ini? Ya, banyak ya. Karena kebanyakan artis-artis ini kan punya rumah di Palisade, itu kan daerah elit. Palisade itu antara Malibu dengan Santa Monica itu ya. Nah, jadi ada beberapa artis-artis yang kalian tahu ya. Ada beberapa artis sih, cuma saya enggak familiar dengan namanya. Tapi yang ini lumayan saya tahu namanya. Jadi eh, yang ini tentu yang kalian tahu tuh si ini ya, Paris Hilton ya. Jadi Paris Hilton rumahnya kebakar habis. Terus kemudian juga saya dengar ada Ben Affleck ya. Kalian tentu tahu Ben Affleck ya. Eh, Coba aku lihat ya kalau aku ada fotonya. Yang tidak familiar dengan Ben Affleck, ini orangnya nih ya. Nah, ini Ben Affleck. Terus kemudian juga Jamie Lee Curtis ya. Jamie Lee Curtis ini orangnya yang ini. Nah, jadi memang di rumah-rumah di situ tuh rumah-rumah mahal ya. Ini Jamie Lee Curtis rumahnya juga kena kebakaran di Palisade. Rumah-rumah di sana itu sekitar sampai 10 juta dolar, 5 juta dolar, 8. Jadi rumah-rumah mahal ya, banyak terbakar, kasihan. Nah, sedangkan yang di Hollywood Hill juga banyak aktor-aktor sebenarnya tinggal di situ. Nah, Hollywood Hill ini sudah lama sekali tidak ada fire. Jadi terakhir fire yang dulu tuh kurang lebih tahun 1960 dan banyak rumput-rumput kering situ. Jadi berbahaya sekali dan jalannya tuh kecil naik ke atas gitu loh. Jadi kalau ada mobil-mobil ini mobil mobil pemadam kebakaran bisa susah naik ke atas untuk padamkan apinya. Beruntung bisa dari helikopter karena angin tidak kuat, tidak kencang. Nah, bagaimana dengan masyarakat Indonesia? Nah, jadi eh, masyarakat Indonesia so far dengan sangat sedih sekali saya eh, mengumumkan bahwa salah satu sahabat kita yaitu Enda Rezeki rumahnya habis terbakar. Nah, ada teman saya si Odi. Odi itu rumahnya kurang lebih 3 blok dari rumahnya Enda. Dia cerita, waduh rumahnya Enda kebakar. Saya punya rumah takut apinya menjalar ke sana. Jadi dia udah evakuasi dari kemarin. Dia pakai satu mobil ke rumah temannya. Terus kemudian dia kembali karena dia lihat rumahnya Enda terbakar. Jadi dia kembali lagi dengan temannya ambil dua mobil yang lain diamankan di rumah temannya dengan beberapa barang-barang, just in case gitu loh. Tapi saya dengar tadi saya telepon, dia bilang tadi sore jam 4 dia ke sana, angin sudah tidak anginnya itu tidak tidak kuat lagi tidak kenceng, jadi bisa dipadam dan api di rumah Enda udah mati dan tidak menjalar. Puji Tuhan. Cuma kita masih belum tahu apa yang terjadi lagi. Kemudian juga beberapa orang-orang saya dengar sudah mulai mengungsi. Ada teman saya Black Anthony, saya dengar lampunya mati, tapi dia rumahnya tidak apa-apa, tapi dia sempat dievakuasi. Pastor saya juga Dani Hanafi,
Kemarin kebun belakangnya mulai kebakar, jadi dia dievakuasi dengan Pastor Ray dan mereka cukup sulit untuk mencari hotel katanya. Akhirnya mereka dapat tempat di Montebello Hotel. Mereka sempat satu kamar 5 orang itu karena kemarin malam karena susah cari kamar. Terus kemudian teman-teman kami dari Deko, ada Melani, ada umumkan untuk membuka open house. Jadi dia bilang silakan kalau yang mau mengungsi sementara ke sana silahkan. Jadi tadi saya telepon, tapi so far neighbor-neighbor dia, tetangga dia yang tidak ada elektrik, tidak ada listrik, lampunya mati, pada ngungsi ke sana. Tapi hari ini sudah balik. So far itu yang saya dengar dari masyarakat, dari KJRI. Tadi saya telepon di KJRI, mereka siap-siap juga. Uh, ada katanya beberapa, saya telepon karena Pak Charles Hutapea, yaitu konsul protokol, lagi pulang ke Indonesia. Jadi yang sekarang tangani Mbak Adis ya, dengan Kati, uh, ya, jadi dia tadi saya telepon tadi tadi siang. Saya tadinya mau pergi singgah di KJRI juga untuk lihat bagaimana. Dia kasih tahu kalau tadi ada beberapa orang telepon, katanya ada 40 orang. Tapi eh, mereka arahkan dulu ke shelter-shelter yang ada. Jadi kalau sudah jadi KJRI, memang ada beberapa kamar, tapi itu pilihan terakhir dulu. Diarahkan dulu ke shelter-shelter yang ada ya. Karena KJRI juga kalau taruh di nginap situ juga kan eh, segi keamanan juga karena itu kan di dalam wilayah KJRI ya, banyak surat-surat penting juga. Nah, itulah sedikit yang update. Eh, Tadinya kita mau singgah, jadi kita ini daerah Eton, daerah Pasadena. Saya itu kan jadi Eton Canyon, kemudian Pasadena, Alhambra ya. Tapi eh, so far yang saya dengar orang-orang yang di Pasadena eh, kalau mau shelter mereka di Pasadena Convention Center. Tadinya saya pikir mau mengunjungi sana, cuma tidak sempat sampai sekarang. Sampai sekarang saya belum ke arah sana karena saya tidak mau mengganggu fire department dan saya tahu mungkin mereka mau wira-wiri dan orang-orang yang mau evakuasi apa semua. Tapi saya rencana besok pagi saya mungkin akan ke sana untuk lihat bagaimana kondisi. So far saya tidak dengar berita, cuma beberapa teman-teman yang evakuasi dari karena rumahnya udah di apa eh, mereka disuruh evakuasi karena termasuk rumahnya termasuk di daerah berbahaya yang akan kena api gitu loh. Em, Terus kemudian apa yang saya bisa ceritakan lagi? Oh, apakah bagaimana dengan keadaan kondisi daerah yang lain? Tadi pagi kebetulan saya ada appointment. Ini kan sekarang jam 9 malam, hari Rabu malam ya. Jadi tadi pagi ini saya ada appointment untuk mata jam 9 pagi di Rodeo Drive di Beverly Hills. Saya pikir saya pergi atau tidak ya karena saya pikir kita kalau bisa sebisa mungkin jangan merepotkan, jangan apa memberikan apa jalan untuk fire department atau tim yang mau bantu apa, kita kalau bisa sebisa mungkin jangan keluar gitu loh. Juga polusi udara juga lagi asap banget, jadi kita semua harus pakai masker. Em, tapi saya kira tertutup, ditutup apa tidak jadi apa appointment mata saya. Nah, saya mau appointment mata karena saya pikir saya akan pulang ke Indonesia. Apa? Saya akan pulang ke Indonesia minggu depan. Hari Sabtu ini juga saya akan cruise. Sudah booking. Sebenarnya saya malas pergi karena saya concern. Tapi em, tapi karena saya sudah kadung booking ya saya pergilah lusa. Jadi sebelum itu saya mau periksa mata dulu. Jadi ternyata di sana normal-normal aja gitu loh. Di daerah Beverly Hills, saya melihat di daerah selatannya, saya ada bikin video, di daerah selatannya asap, tapi daerah utaranya bersih langitnya. Karena angin bertiup dari utara ke selatan. Selatan itu ke arah laut, ya ke bawah. Jadi ke arah laut. Saya lihat juga orang-orang, em, nah saya pikir kenapa mereka nggak pakai air laut ya? Air laut kan banyak ya untuk pakai semprot ya. Nggak tahu lagi apakah mereka pakai itu atau tidak. Saya pikir
uh, daripada kita pakai air tawar kan habis gitu loh. Kita sempat juga katanya kita harus hati-hati dengan air karena uh, kebanyakan disedot jadi nggak tahu kualitas air minum. Seperti kamu tahu kan di Amerika ini air minum bisa minum dari air keran. Tapi karena ada kejadian begini, jadi disarankan semua air harus dimasak gitu loh. Karena kita nggak tahu akan kualitas daripada airnya. Itu yang so far yang saya tahu. Uh, tapi ke bagaimana keadaan sekarang? Menurut saya mendingan karena angin apa kecepatan angin sangat berkurang, tidak seperti kemarin ya. Kemarin gila ya. Jadi kecepatan angin berkurang. Nah, apakah penyebab apinya? Nah, saya itu kok curiga ya, kenapa bisa 3 lokasi tiba-tiba terbakar dalam waktu yang bersamaan gitu ya? Apakah ada orang bilang jangan-jangan ini mau dibuatkan seperti kemarin di Maui di Hawaii itu kebakaran luar biasa besar sampai hampir seluruh kota terbakar ya. Itu dicurigai bahwa ada orang yang sengaja lakukan itu arson ya. Saya rasa juga begitu karena tidak mungkin api dari mana dari bawah palisade itu melewati kita semua, melewati Alhambra, melewati Pasadena, set, tiba-tiba terbakar di atas. Itu tiba-tiba apinya ada di situ. Tidak mungkin gitu terlalu jauh. Kalau misalnya bara dari itu ditiup sampai ke sana membuat api, menurut saya terlalu jauh. Apa kemungkinan ada orang yang sengaja bakar? Jadi terus terang berapa kali kejadian kebakaran di LA ini disebabkan oleh gelandangan, homeless. Jadi saya kemarin berapa berapa kali kemarin sempat kebakaran di downtown sampai katanya jembatannya bisa meleleh. Apa kita takut jembatannya rubuh karena kebakarannya di bawah jembatan. Nah, rupanya ada homeless di bawah jembatan itu bikin api gitu loh. Dan mungkin dingin ya. Mungkin dingin, apinya apa entah sengaja atau tidak atau kecemburuan, tapi yang jelas terjadi api sehingga hanya membesar. Untung bisa dipadamkan, ya bisa dihandle. Tapi kemarin unfortunately api yang di daerah di dekat pantai itu Malibu Palisade itu anginnya kencang banget. Jadi apinya itu tambah ini berkobar ya. Tadi saya melihat cuplikan tadi rumah-rumah di sana eh, orang-orang evakuasi kan. Jadi banyak orang tiba-tiba tinggalkan mobilnya. Jadi mobil-mobil itu menghalangi di jalan-jalan gitu. Sehingga pakai bulldozer di mobil-mobil itu dipindahin supaya membuka jalan bagi fire department untuk ini, untuk tangani ini. Nah, apakah kita ada Amerika Los Angeles ini memang ada dana untuk itu, tapi fire department itu tidak pernah terjadi api sebesar ini, sebesar ini. Ini pertama kali terjadi paling besar rupanya. Biasanya tuh paling banyak mereka hadapi 2 titik. Ini sampai 3 sampai 4 titik gitu loh. Dan dipicu dengan angin yang besar sehingga helikopter yang mau siram air tidak bisa terbang karena anginnya sangat kencang ya, sangat dan berubah-ubah. Jadi kadang-kadang biasanya fire department itu fire itu mereka ada polanya ke arah sini gitu loh. Jadi bisa di ini diantisipasi sini. Tapi ini anginnya berubah-ubah gitu. Kadang sana, kadang ke sini. Jadi kemana-mana gitu. Dan itu yang membuat kacau gitu ya. Eh, Fire department apa firefighternya ini sudah 24 jam dari kemarin ya. Saya khawatir sekali mereka kecapean banget ini. Eh, saya dengar eh, mereka yang semua dipanggilin, yang event cuti semua disuruh datang kembali dan minta bantuan dari state-state lain. Kebetulan juga ada Presiden Biden di sini. Eh, jadi saya nggak tahu. Kemarin Governor Governor California ada datang juga melihat ke lokasi. eh, Congresswoman, terus Mayor Los Angeles, Mayor Bass, dia juga katanya cuma tidur 1,5 jam, terus di apa mencermati mengamati apa yang terjadi di lapangan. Eh, Semua orang bekerja sama dari petugas-petugas PLN
itu mematikan listrik-listriknya karena khawatir nanti listrik uh, korslet kebakaran lagi gitu. Jadi banyak ada banyak daerah yang uh, mati lampu. Jadi saya dengar tadi Arcadia itu toko-toko semua tutup karena mati lampu. Jadi restoran juga tutup, tidak ada restoran karena nggak bisa masak kan. Jadi tadi mungkin pada makan di Alhambra. Tadi saya pergi makan malam, Alhambra normal-normal aja, mobil biasa, orang makan biasa di tempat saya. Dan rupanya mungkin orang-orang lari ke Alhambra untuk makan gitu loh. Ya, itulah sekitar yang saya bisa ceritakan sampai saat ini yang terjadi. Ya, kita berharap moga-moga api ini bisa dikendalikan ya. So far sih dia bilang baru 0% contain ya, api yang di ini Altadena. Ya, semoga dia mau terbakar tapi nanti mati sendiri dan tidak menyebar kemana-mana. Itulah yang kita bisa harapkan. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Moga-moga informasi ini sedikit bisa menjawab pertanyaan daripada teman-teman. Nah, eh, Hollywood Hollywood Hill ini yang terbakar namanya Runyon Canyon ya, Runyon Canyon. Itu Hollywood Hill itu rumah-rumah atau banyak aktor-aktor juga di situ dan jalannya kecil ke sana ke atas gitu loh. Jadi agak mempersulit bagi fire department untuk ke atas gitu. Terima kasih teman-teman. Mohon doanya. Semoga saya berdoa semoga hujan tiba-tiba turun gitu supaya mati api-apinya. Juga semoga angin tidak mungkin dengan doa kalian dan doa banyak orang saya tidak melihat angin lagi di luar gitu loh. Maksudnya anginnya yang kencang itu sudah reda gitu. Thank you.